Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel H29. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang Hyundai H1 Royal. Ya, ini dia unitnya. Nah, jadi untuk unitnya ini adalah terpapar di sini Hyundai H1 yang tipe Royal ya. Ini dia, terletak pada emblemnya Royal. Nah, yang membedakan dengan tipe travel biasanya, yang ini lebih ke arah kenyamanan. Hampir sama di dalam interiornya itu dengan Alphard, walaupun memang terdapat perbedaan sedikit karena memang harganya juga berbeda. Sebelumnya mohon maaf ini suaranya agak berisik karena di sini ada bocil-bocil sedang bermain bola ya. Oke, lanjut saja. Kita mulai dari eksteriornya terlebih dahulu. Nah, untuk eksteriornya hampir sama dengan Hyundai yang tipe biasa karena memang basicnya ini sama. Basicnya adalah mobil travel. Jadi seperti ini. Kita lanjut dulu ke bagian mesinnya. Oke, untuk membuka kap mesin ini ada di dalam sini. Oke, ini dia untuk bagian kap mesinnya ya. Untuk kap mesinnya ini di sini sudah menggunakan mesin CRDI. Oke, dengan cc 2496 cc atau digenapkan 2500 cc turbo diesel. Ini sudah memakai turbo diesel dan tenaganya ini tidak main-main ya. Dia menghasilkan tenaga maksimal 167 horsepower dan juga torsi 392 Nm. Ini tenaganya sangat besar dan sangat enak, apalagi dipakai untuk di tanjakan pegunungan. Ini untuk keadaan interiornya. Di sini kondisi aki di sini pembelian terakhir di tanggal 3 bulan 11 tahun 2020. Berarti masih 1 tahun jalan 2 tahun kurang. Untuk kap mesinnya, untuk di dalam mesinnya ini masih rapi, rapi, belum ada penambahan atau modif sama sekali. Oke, ini untuk bagian kap mesin sudah. Kita lanjut ke bagian interiornya. Intinya untuk mobil ini mesinnya jangan diragukan lagi karena performanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam interiornya ya guys. Sini untuk interiornya kita masuk ke bagian dashboard terlebih dahulu. Dashboardnya sangat simple seperti ini, seperti mobil biasa, mobil travel pada umumnya. Dan memang ini lebih mengarah ke arah untuk MPV seperti itu, walaupun basicnya travel karena memang menggunakan basic dari Hyundai H1 yang biasa, tapi disulap dengan nama Royal untuk menjadikan kesan dia itu lebih mewah sedikit. Nah, ini untuk interiornya. Pertama di bagian penumpang sana biasa saja, ada cup holder 1, lalu di bawah juga ada dashboard penyimpanan. Lalu selanjutnya sini untuk head unit sudah menggunakan dual din, menggunakan merek Kenwood. Dan kisi AC di sini biasa masih analog semuanya, masih analog. Dan dia juga untuk arah semburannya sudah sangat lengkap. Ada mengarah ke kaki, defogger depan, dan juga untuk defogger belakang juga ada. Ini untuk tombol ventilasi. Untuk bagian dashboard tengah ini untuk tombol hazardnya ya. Sudah semua. Untuk transmisinya dia menggunakan seperti ini, RND, dan juga mode triptoniknya ada di sini. Dia sampai ke 5 percepatan saja mesinnya. Nah, untuk tampilan dashboard untuk MID-nya dia sangat simple sekali ya. Kita nyalakan. Nah, untuk penyalaannya seperti ini, dia sangat simple pada zamannya karena ini untuk Hyundai-nya tahun 2015 Royal, sehingga masih menggunakan analog seperti biasa. Untuk di sini untuk keterangan di tengahnya dia hanya biasa, ada odometer, ada trip A, trip B. Sudah seperti itu saja ya. Oke, kita balik lagi. Ini yang menarik di tipe Royal. Di bagian sini ini adalah tambahan untuk kelangsungan keawetan turbo. Jadi mesin turbo kalau dia sedang berjalan kencang seperti itu ya, dia jangan langsung dimatikan karena turbonya di situ masih berjalan. Kalau kita paksa matikan langsung ketika mobilnya berhenti, itu dapat memperpendek umur dari si turbonya. Makanya di sini saya masang tambahan waktu, di sini tertera angka 1. Jadi mobil walaupun kita sudah matikan,
si mesin akan tetap menyala 1 menit ke depan. Setelah 1 menit dia bisa langsung otomatis mati sendiri. Itu untuk memperpanjang umur dari si turbonya. Tapi kalau kita ingin langsung mematikan mesin juga bisa. Kita langsung pencet stop. Otomatis semua kelistrikan dan juga mesin di sini sudah mati semuanya. Kita lanjut di bagian sini. Ini ada untuk setting lampu di bagian kabin tengah. Lalu ini untuk membuka pintu bagian kiri. Jadi di sini sudah menggunakan electric door, tapi hanya untuk penumpang sebelah kiri saja ya. Lalu di sini untuk defogger depan, lalu di sini untuk power dari electrical pintunya tadi yang sebelah kiri. Untuk bagian depan seperti itu. Untuk membuka tangki bensin ada di sini. Ada di bagian kanan dari si penyupir. Lalu di bagian Windowsnya dia yang auto down dan juga auto up. Tidak ada auto up ya, hanya ada auto down di bagian supir, dan di bagian penumpangnya dia masih manual, tapi sudah menggunakan electrical. Nah, kita lanjut ke bagian electric mirrornya. Di sini dia sudah bisa dilipat secara manual, tapi ya secara manual dia bisa lipat sendiri. Lalu untuk pengaturannya dia juga sudah electrical. Dia sudah bisa diatur lewat sini untuk bagian spion kanan dan juga di spion kiri. Oke, tadi kelupaan untuk bagian sini, untuk bagian kaca spion belakang, dia sudah menggunakan day and night. Otomatis ya, jadi ketika ada mobil sorotan dari belakang, dia otomatis meredup. Lalu untuk bagian atas di sini ada lampu baca. Lalu di sini udah untuk tempat kacamata. Lalu untuk sang VT mirror dia sudah ada lampunya untuk bagian penumpang dan juga bagian supir. Dia sudah ada lampunya. Dia otomatis nyala jika dibuka. Oke, kita lanjut ke bagian pintu belakang. Oke, untuk bagian pintu belakang yang bagian kanan ini dia masih menggunakan manual. Dia jadi masih ditarik manual seperti ini. Nah, jika kita langsung membukanya, ini akan sangat terasa lebar, luas, nyaman intinya. Dia sangat nyaman sekali, hampir 11-12 dengan kelasnya Alphard ya. Lalu kayak ini dia untuk electric sliding door di pintu sebelah kiri ya. Sudah membuka, lalu kita akan masuk ke dalamnya. Ini dia untuk interior di bagian tengahnya itu. Terasa sangat mewah ya teman-teman. Di sini saya naik terlebih dahulu. Kita coba merasakan duduk, kita tutup dulu pintunya. Oke, pintunya sudah bekerja secara elektrikal. Oke, jadi untuk bagian depannya sini di atas plafon ya, di sini ada untuk lampunya, lampu bagian tengah kabin, dan di tengah itu juga bisa dijadikan sebagai penumpang 3 orang. Lalu untuk bagian kursinya ini sudah menggunakan captain seat dan juga pengaturannya sudah elektrikal. Ini untuk mengatur ketinggian kaki, jadi kita bisa sambil rebahan ya menaiki mobil ini, sangat nyaman tentunya. Dan juga di bagian leher sudah dilengkapi dengan sandaran, jadi jika kita tidur kepalanya tidak tergoncang-goncang. Nah, ini untuk elektrik di bagian punggungnya, bisa di bagian kaki dan juga di bagian punggung. Untuk penumpang kanan dan kiri semuanya sama mendapatkan elektrik. Untuk pengaturannya ini sangat nyaman banget tentunya ya, sangat nyaman sekali. Dan ini untuk bagian tengahnya dia disediakan sebuah meja kecil dan juga 2 cup holder untuk menyimpan minuman kita. Ini dia bisa digunakan kalau kita lagi makan dan makanannya nggak habis, bisa ditaruh di sini. Untuk membukanya tadi ada di bagian bawahnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk bagian belakangnya sangat luas sekali. Kita sudah bayangkan ya, di bagian tengah tadi kita bisa rebahan sambil selonjor gitu. Untuk bagian belakang tersisa sekitar 5 jari teman-teman. Jadi ini sangat luas sekali mobilnya. Kita sudah mentokkan full ini kursinya. Bagian tengah sudah mentok ke belakang full, dan di bagian belakang masih tersisa 5 jari. Itu sangat luas sekali, mantap. Oke, untuk bagian AC-nya di sini AC-nya di samping ya. Ada 4 AC di bagian tengah dan juga belakang. Dan pengaturannya ada di bagian sebelah lampu kabin bagian tengah ya. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Ini dia ada monitor untuk entertainment, jadi kita bisa karaokean. Oh ya, untuk mobil ini dia juga sudah dilengkapi untuk fitur karaoke, sudah dipasang oleh pemiliknya, jadi sangat nikmat sekali ya.
Oke, selanjutnya kita ke bagasi bagian belakang. Bagaimana untuk akomodasi dari bagasinya? Kita sudah mentokkan kursinya di belakang, mentok ke belakang. Apa bahasanya? Kursi belakang sudah mentok full ke belakang dan bagasinya tersisa segini nih. Ini sangat lebar sekali ya. Kita bisa membawa mie instan, bisa sekitar 6 dus, 4 sampai 5 dus lah. Dia masih bisa muat. Itu dia untuk reviewnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.